Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pula kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Salah satu kenikmatan yang begitu berharga Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan sehat kita bisa hadir di tempat ini. Apalagi ketika kita hadir di sebuah tempat di mana kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ditambah lagi kita menuntut ilmu, masya Allah, keutamaannya itu luar biasa besar. Tanpa sengaja kita sedang duduk di sini menyimak, ternyata ada makhluk Allah yang lainnya yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak sengaja, Pak. Ya, kita lagi duduk di sini dan terwih atau mungkin lagi ngantuk-ngantuk gitu, kita hadir di tempat ini, tanpa kita sadari ternyata ada makhluk-makhluk yang lainnya mereka meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis Rasulullah itu sampaikan, ya orang yang menuntut ilmu itu bahkan ikan-ikan yang ada di lautan itu mereka beristighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Insyaallah bagi hari ini adalah upaya kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk menggugurkan dosa-dosa yang ada di dalam diri kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik para jemaah sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita. Tetapi kita pada hadis yang keberapa? 69 tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang bersilaturahim dan ancaman dari Rasulullah SAW terkait dengan orang-orang yang memutus tali silaturahim. Kita beberapa hadis para jemaah sekalian terkait dengan silaturahim ini. Nanti kita akan bahas hal yang lainnya. Kita akan lakukan. Kita akan membahas hadis yang ke-70. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada seseorang yang Allah karuniakan manusia tersebut itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak lahir, keluar dari perut ibunya, karena memang orang tuanya itu adalah seorang muslim, maka dia terlahir menjadi seorang muslim. Tapi ada orang-orang yang berjuang luar biasa untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dinamika di dalam kehidupannya itu luar biasa sekali. Hidayah yang tidak mudah dia dapatkan, perjuangan yang luar biasa. Dan ternyata ada seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah, beriman kepada Allah ketika usianya itu bisa jadi sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, tergerak hatinya, kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam. Lantas bagaimana dengan amal-amal kebaikan yang belum pernah dia lakukan? Sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syaratnya itu adalah seseorang harus seorang muslim, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan ganjarannya itu di dunia maupun di akhirat.
ia akan mendapat bagian dari amal yang dia lakukan di dunia. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, ia akan mendapatkan balasannya di dunia, namun di akhirat ia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Terus bagaimana nih orang yang sudah 60-70 tahun ternyata dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia lakukan? Apakah mulai start dari nol lagi? Dosanya dia masih nggak ada. Kemudian nggak ada pahala yang sama sekali. Nah, ini kita akan bahas lagi sekali bagaimana dengan amal-amal yang dulu pernah dia lakukan sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحدث فيها في الجاهلية من صلة وعلاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah terkait dengan pertanyaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita umuran kuntu atahaddatsu biha fil jahiliyah min silatin wa iqaqatin wa sadaqatin wa hal fiha fahal li min ajr fahal li fiha min ajr fahal li fiha ajr. Jadi orang ini baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau ternyata aku ini baru masuk ke dalam agama Islam, bagaimana dengan amal yang dulu pernah aku lakukan di jahiliyah, dulu pada zaman jahiliyah sebelum dia masuk ke dalam agama Islam? Apakah ibadah atau apakah kebaikan-kebaikan yang dia lakukan ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau terkait dengan bab yang kita bahas ini adalah tentang silaturahim, bisa jadi ada orang yang bukan seorang muslim namun untuk nyambung silaturahim itu luar biasa. Nyambung silaturahim itu begitu kuat. Menjaga punya orang tua, ini punya kakak, punya adik, punya anak, disambung itu silaturahimnya, walaupun mereka itu belum masuk ke dalam agama Islam. Apakah ibadah-ibadah tersebut, apakah amal tersebut itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setelah orang tersebut itu masuk ke dalam agama Islam? Atau sedekah yang dia keluarkan? Yang banyak juga ya para sekalian, orang-orang yang bukan muslim, namun kalau dari sisi sedekah itu luar biasa, mau dia berbagi. Orang-orang banyak sekali orang Cina di antara mereka itu ada yang kalau berbagi dengan orang lain beberapa kesempatan itu mereka mau berbagi dengan mereka itu. Kalau mereka berderma, mereka mau berbagi, apa yang dia keluarkan itu akan apa? Akan membuat usahanya itu lancar. Itu mereka lakukan. Atas bagaimana dengan perbuatan tersebut, dengan sedekah yang dia berikan, dengan berderma yang pernah dia berikan, membantu orang lain dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau di sini disebutkan adalah wanita dia pernah memerdekakan budak. Jadi para jemaah sekalian, bagaimana kondisinya ketika seseorang itu masuk ke dalam agama Islam, dulu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam pernah melakukan kebaikan-kebaikan? Apakah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dulu di zaman jahiliyah, dulu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, apakah amal ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Nah, ini dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma salafa min khair. Engkau masuk Islam
Islam pada usia 60 tahun, 70 tahun. Sudah sekian banyak sekali masa yang dia lewati di dalam kehidupannya, tapi belum menjadi seorang muslim. Namun amal-amal kebaikan itu begitu banyak dia lakukan, sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Di antaranya adalah silaturahim yang dia lakukan, menjaga jalinan silaturahim ini, kekerabatan ini dengan orang-orang yang memang memiliki pertalian darah bagi dirinya. Apakah ini juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala setelah dia masuk ke dalam agama Islam? Ya. Rasulullah SAW sampaikan dia masuk ke dalam agama Islam dan dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dulu sebelum dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita bagaimana? Alhamdulillah ya, dari mulai keluar dari rahim kita sudah menjadi seorang muslim. Artinya adalah semua kebaikan-kebaikan amal yang kita lakukan itu akan tercatat. Namun bagi orang-orang yang berupaya untuk mengejar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya? Dibahas sampai di sini ya para jemaah sekalian, orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, dosanya itu Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari nol. Gak ada dia punya dosa sama sekali. Terus bagaimana punya modal dan kebaikan? Punya modal dan pahala? Ya, dia mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dulu sebelum dia masuk ke dalam agama. Itu hadis yang ke-71. Kita akan lanjut pada jemaah sekalian. 70 ya. Kita akan lanjut kepada hadis yang ke-71. Ini sepertinya pernah kita bahas ya. Hadis ini di beberapa pertemuan yang lalu. Hadis ini para jemaah sekalian adalah hadis dari Ibnu Umar. Menceritakan tentang ayat. Siapa ayatnya Ibnu Umar? Muhammad bin Ibnu Umar ra'a Umar hullatan sayra. Dari Ibnu Umar, suatu ketika Umar bin Khattab itu atau ayahnya dari Ibnu Umar ini melihat kainnya bercampur sutra. Faqala ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falanistaha yawmal qiyamah. Ya Rasulullah, law ishtaraita hadhihi falanistaha yawmal qiyamah walil wujuudi idza atau. Jadi begini para jemaah sekalian, wahai Rasulullah, belilah kain ini. Jadi ada kain ini dalam sebuah kesempatan Ibnu Umar bin Khattab itu bersama dengan Rasulullah SAW melihat ini ada kain apa? Kain sutra. Diminta oleh Umar bin Khattab itu kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau beli kain sutra ini yang kau gunakan ketika engkau itu bertemu dengan para besar dari bangsa yang lainnya, engkau ketika menerima tamu. Jadi ada kain sutra, kemudian Umar bin Khattab itu memberikan syarat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah itu pakaiannya biasa-biasa saja ya. Sudah, suruh beli ini kain dari sutra, bisa digunakan ketika datang tamu, bisa gunakan itu kan bagus kain sutra. Supaya apa? Supaya terlihat bahwa Rasulullah SAW memakai pakaian terbaik. Atau mungkin pada istilah yang Jumat, atau bisa jadi ketika engkau gunakan itu ketika di hari Jumat mau melaksanakan sholat apa? Sholat Jumat. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa. Orang yang memakai pakaian ini, yaitu pakaian dari sutra murni tadi, adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan bagian yang telah nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia ada laki-laki itu boleh atau tidak pakai sutra? Pakaian sutra. Kalau perempuan boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi bagi seorang laki-laki itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan
yang memakai pakaian dari bahan sutra tadi, apa yang akan terjadi nanti kelak di akhirat? Dia tidak akan mendapatkan bagian itu. Kelak nanti di akhirat, di dalam surga, orang tersebut itu tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenakan baju dari sutra tadi. Jadi prinsipnya adalah itu dilarang, tidak diperbolehkan. Namun bagi orang yang melakukan itu di dunia, kelak nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian. ثم أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم منها هدى فأهدى إلى عمر منها حملة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan hal tersebut kepada Umar bin Khattab. Ya, jangan pakai ini. Sutra ini kenapa? Orang yang pakai dunia ini nanti di akhirat tidak akan Allah kenakan bagi orang tersebut itu pakai dari sutra. Suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan halal banyak sekali pakaian-pakaian bahan-bahan dari sutra tadi, dapat hadiah. Jadi satu kesempatan Rasulullah itu pernah mendapatkan hadiah, dan hadiah ini adalah hadiah bahan sutra tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'anda ila Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah itu memberikan hadiah bahan ini, kain ini kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab. Fajr Umar ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendapatkan ini dapat, Rasulullah itu perintahkan kepada seorang sahabat itu bagikan bahan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Salah satunya itu adalah siapa? Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu menerima hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa bahan sutra ini, bingung. Ini pernah dilarang dulu, nggak boleh pakai sutra, lah ini dihadiahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab itu langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'athta ilayya hadhihi, engkau kirimkan kepadaku ini bahan sutra ini. Waqad sami'tuka qulta ma fiha ma qulta. Bahkan kau pernah menyampaikan bahwa kau melarang aku untuk mengenakan pakaian ini. Nah, bagaimana engkau larang aku untuk mengenakan pakaian dari sutra ini, sedangkan engkau memberikan hadiah kepadaku itu berupa apa? Berupa pakaian sutra ini. Kata itu nanti kesannya begitu gitu. Ngelarang tapi ngasih. Dilanjutkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lam uhdiha laka litalbisah." Sebetulnya aku ini memberikan hadiah ini kepadamu ini bukan supaya kau mengenakan pakaian itu. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah berupa bahan sutra ini, Rasulullah itu tidak menginginkan Umar untuk mengenakan pakaian dari sutra ini. Bukan itu. Innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha. Sesungguhnya aku berikan kain sutra ini kepadamu itu maksudnya adalah yang pertama bisa membuat, namanya juga hadiah gitu ya. Dapat hadiah. Kemudian apa? Tidak boleh dipakai nih. Tetapi boleh diapain? Boleh dipakai. Jadi maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu dekat dengan para sahabatnya. Salah satu untuk mendekatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, agar para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah itu memberikan hadiah. Kan dalam sebuah hadis disampaikan juga saling memberi, saling memberi hadiah antara satu dengan yang lainnya, maka ini akan mendatangkan apa? Kecintaan dari orang lain. Kan begitu Pak. Kalau kita dikasih kepada orang lain, atau bagaimana? Orang tersebut kan apabila Masya Allah, ini perhatian banget, tapi akhirnya apa? Memunculkan rasa sayang, memunculkan rasa cinta, peduli orang tersebut pada orang yang memberikan itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengambil hati para sahabat Rasulullah. Salah satunya itu adalah dengan apa? Dengan memberikan hadiah kepada
mereka. Dan di kesempatan ini Rasulullah mendapatkan hadiah dari orang lain berupa kain sutra, kemudian diberikan hadiah itu salah satunya kepada Umar bin Khattab. Namun maksud Rasulullah SAW memberikan hadiah itu bukan untuk apa? Bukan untuk dikenakan, bukan untuk dipakai, tapi bisa jadi yang pertama itu adalah litabi'ah, agar bisa dijual. Jadi kalau kita dikasih hadiah, boleh dijual? Boleh, silakan. Kalau dikasih hadiah, boleh silakan untuk dijual. Atau yang kedua, awitasuha, atau engkau bisa memberikan lagi hadiah ini kepada orang lain yang dia boleh untuk mengenakan kain itu. Berarti kepada siapa? Tuh, ini kepada perempuan kan? Apakah itu kepada istrinya atau kepada siapa di dalam hadis ini? Ini kalau nggak bisa, dia pakai itu, dia bisa berikan itu kepada orang yang boleh untuk mengenakan pakaian itu. Fa'ahda Umar li akhirnahu min ummihi musyrik. Jadi Umar bin Khattab mengirimkannya hadiah ini kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik. Bahwa Umar bin Khattab memberikan hadiah ini kepada siapa? Kepada saudara yang lain. Yang dia itu adalah apa? Ibunya yang masih seorang musyrik. Udah kasih. Artinya bagaimana para jemaah sekalian? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini memanfaatkan kain sutra ini adalah ia berikan kepada orang lain yang masih memiliki kekerabatan dan dia itu adalah seorang musyrik. Artinya adalah apa? Yang silaturahim. Jadi jangan melihat lain. Dia memang saudara kita yang tidak belum jadi muslim. Dia orang kafir, orang muslim. Bagaimana? Kita tidak dekat, jauh, putuslah orang tidak seperti itu. Tetapi bagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab itu adalah nyambung silaturahim kepada kerabatnya yang bukan muslim. Salah satunya adalah dengan memberikan hadiah. Jadi dari hadis ini para jemaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh menyambung silaturahim dan ini disyariatkan di dalam agama kita kepada kerabat kita walaupun mereka itu masih menjadi seorang apa? Seorang musyrik, bukan seorang muslim, tetapi disyariatkan untuk menyambung silaturahim. Hadis kekerabatan. Itu hadis yang ke-71 para jemaah sekalian. Kita lanjut kepada hadis yang ke-72. Apa ini hadis yang ke-72? Kadang-kadang begini, saat kita mau menyambung silaturahim, terkadang kita tak tahu kepada siapa atau orang-orang mana saja yang perlu kita untuk menyambung silaturahim. Kenapa? Karena dia nggak tahu siapa yang menjadi kerabatnya. Dia nggak tahu silsilah keturunannya. Kadang-kadang begitu. Yang dia tahu adalah siapa? Yang dia tahu adalah bapaknya, kakeknya. Udah itu saja. Terkadang dia nggak kenal dengan siapa, nggak kenal dengan pamannya. Makanya di sini, di dalam hadis ini, Rasulullah SAW di dalam hadis ini para jemaah sekalian, hadis yang ke-72 mengajarkan tentang bagaimana kita ini untuk mengetahui masa-masa kita, sehingga dengan masa yang kita ketahui ini kita bisa menyambung tali silaturahim kepada kerabat kita. Kita lihat di sini. Haddatsani Muhammad bin Jubair ibn Mut'im anna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Umar bin Khattab yaqul 'ala al-minbar wa ini asal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kesempatan Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan di atas mimbar. Maksudnya di sini adalah ketika berada di khutbah salat Jumat.
yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah memerintahkan ta'allam ansabakum, pelajarilah nasab kalian. Jadi harus apa? Mempelajari nasab kita. Maksud mempelajari nasab itu adalah bagaimana pada jemaah sekalian untuk bisa kita menyambung silaturahim, untuk kita bisa beribadah yang begitu mulianya ini. Salah satunya itu adalah menyambung silaturahim. Maka upaya yang perlu kita lakukan itu adalah mengetahui nasab kita. Nasab kita apa? Silsilah keturunan. Maksud silsilah keturunan itu adalah seperti apa contohnya? Silsilah keturunan itu adalah kita perlu untuk mengetahui siapa orang yang ada di atas kita, keturunan kita. Ya. Jadi untuk bisa mengetahui nasab itu adalah kita ke atas dulu. Berarti kalau ke atas itu kita perlu mengetahui siapa? Bapak kita siapa? Ibu kita itu siapa? Kemudian gimana? Kakek kita itu siapa? Apakah itu kakek dari jalur bapak atau dari jalur ibu? Kemudian apa lagi? Habis kakek apa? Kalau di sini apa orang tahu? Bapak, kakek, buyut bukan? Buyut ya? Buyut. Dan begitu seterusnya. Atau kakek pertama, kakek kedua, dan begitu seterusnya. Itu perlu untuk dipelajari. Kemudian siapa lagi? Kemudian juga adalah nasab itu ke bawah. Nasab itu ke bawah berarti mana? Ada anak kita. Kemudian ada siapa lagi? Ada cucu kita. Ada siapa lagi? Terus ke bawah gitu. Anak, cucu, cicit, apa lagi? Anak cicit itu ya, cucu cicit, dan begitu seterusnya ke bawah. Kalau ternyata memang apa namanya dikasih usia yang begitu panjang. Kemudian kemana lagi? Ke atas, ke bawah. Kemudian kemana? Ke samping. Agar kenal itu siapa? Dipelajari itu. Dipelajari kemana? Ke samping. Kakak, adik. Atau gimana lagi Pak? Paman, bibi, pakde, bude, encang, eci, begitu seterusnya. Supaya ketika kita mengetahui silsilah ini, kita bisa tahu siapa-siapa saja yang perlu untuk kita satu silaturahim. Lah kalau ternyata enggak tahu siapa itu pamannya, siapa itu bibinya, bagaimana dia tahu itu anak pamannya, anak bibinya? Berarti siapa? Anak paman, anak bibi itu siapa? Sepupu ya? Bukan sepupu. Bagaimana kita tahu itu sepupu? Yang mungkin saja dia ingin menjadi silaturahim kepada yang lain. Jadi para jemaah sekalian, tujuan dari apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam satu kesempatan khutbahnya itu adalah agar kita itu mempelajari nasab kita. Agar tahu Rasulullah SAW itu paham beliau itu nasab itu sampai jauh yang berapa itu kata-kata itu. Mungkin kalau di kita mah jarang Pak ya. Kalau orang Indonesia itu jarang. Biasanya itu kenal itu menetapnya di mana? Di kakek gitu ya. Biasanya begitu aja gitu. Sudah sampai mentok di kakek saja gitu. Kalau uyut gitu ya, dia nggak tahu. Atau terkadang itu hanya dia tahu kakeknya saja, namun dia nggak tahu kakak adik dari siapa? Dari kakeknya. Kan bisa jadi masih satu apa? Masih satu keturunan gitu. Bapak gitu. Dari bapak itu punya apa? Punya adik, punya kakak. Berarti kan paman atau bibi. Kemudian dari bapak ini kemudian kemana? Ke kakek. Dari kakek ini kan punya saudara juga, punya adik, kakak. Dan dia punya apa? Punya anak keturunan. Kalau ternyata kita bisa mengetahui tentang nasab kita ajarkan kepada anak kita itu untuk membuat itu pokok silsilah itu. Oh, bapaknya siapa, kakeknya siapa, pamannya siapa, paman itu punya anak itu siapa saja. Itu akan memudahkan kita dan keluarga dan anak-anak kita yang memang kita berikan pendidikan tentang
menyambung silaturahim ini kalau ternyata kita tidak mengenal nasab kita, keluarga kerabat kita. Tapi kalau di sini nggak apa ya. Kalau di sini masih banyak keluarga itu ya, belakangnya kakaknya, ponakan juga sapinya lagi makan dan begitu seterusnya. Alhamdulillah. Namun kalau ternyata tidak dijaga nih untuk mempelajari nasabnya tersebut, bisa jadi anak cucu kita nggak tahu kalau ternyata di belakang rumah kita itu adalah anaknya anak kita, ada di cucu kita. Jadi begitu. Makanya kalau di Indonesia itu alhamdulillah salah satu upaya untuk menjaga silaturahim itu ketika Idul Fitri kumpul semuanya menjadi satu. Supaya kenal mereka siapa pamannya, siapa cucunya dan seterusnya itu. Atau ada apa namanya istilah kalau kita itu arisan keluarga itu maksudnya. Jadi arisan keluarga itu adalah yang akan menjadikan kita itu tahu siapa silsilah kita. Ini saya nanti jam 11 ini ada arisan keluarga. Jam 11 ini biasa dilakukan 2-3 bulan sekali. Semua itu di sana. Ketika di sana tahu, ini keluarganya siapa, ini keluarganya siapa. Itu baik. Supaya kita bisa menyambung silaturahim ini sebuah ibadah yang begitu mulia. Kemudian, wallahi demi Allah kata Umar bin Khattab, innahu la yakunu bainal rajuli wa baina akhihi syai'. Bisa jadi pada sekalian antara seseorang dengan yang lainnya itu punya masalah, bersengketa, berseteru. Namanya juga kehidupan dunia. Akhirnya apa? Hidup dia di kota, dia bersengketa dengan seseorang. Dan ternyata kalau kita mengetahui orang yang bersengketa itu adalah kerabat kita, kadang-kadang kita apa? Sungkan kita, udahlah selesai di sini saja. Kenapa? Masih anak-anak saja. Fungsinya itu. Karena dalam kehidupan kita, kehidupan kita nggak semuanya itu baik-baik saja. Ketika satu dengan yang lain itu berinteraksi, tapi bisa jadi ketika antara satu dengan yang lainnya itu punya masalah. Kalau dia nggak tahu bahwa itu adalah kerabatnya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sengketa yang tadi itu akan semakin meruncing. Tapi ketika dia tahu ini adalah kerabatnya, akhirnya mediasi antara keluarga pamannya dan kita masih keluarga juga. Ayo dalam mohon gitu loh. Nggak jadi itu prosesnya kemana? Ke pengadilan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tahu apa? Nasab silsilah keturunannya. Itu salah satu fungsinya. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim la awsa'u dzalika 'an dilatihi. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahim. Fungsi dari mengetahui silsilah keturunan ini agar seseorang itu mampu mengamalkan sebuah ibadah yang begitu mulia yaitu silaturahim. Ditambah lagi adalah ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi persengketaan, ternyata dia tahu bahwa orang yang berselisih dengannya itu adalah kerabatnya, ini akan lebih mudah untuk melakukan apa? Islah, melakukan perbaikan, melakukan saling memaafkan. Itu fungsinya. Lah kalau ternyata nggak tahu dia punya masalah dengan yang lainnya, ya dia nggak peduli, lanjutkan terus. Ternyata ketika sudah putus itu ya dari hakim, dia baru tahu ternyata masih keluarga, masih kerabat, nggak enaknya. Jadi itu fungsinya para jemaah sekalian. Mulai sekarang para jemaah sekalian, kita berupaya untuk ngajarin anak kita, ngajarin cucu kita tentang apa? Tentang silsilah ini. Ya nggak ada salahnya. Anak kita suruh untuk apa? Untuk nulis, bikin bagian silsilah. Contohnya kayak begini. Cari tahu. Atau mungkin kita kasih tahu, nah bikin nih silsilah itu.
Ini kamu punya bapakmu siapa? Jangan-jangan dia nggak tahu itu dia nama bapaknya itu siapa? Ada nggak begitu? Bisa jadi kalau anak TK itu dia ditanya bapaknya siapa? Ya Abi. Karena biasa dia manggilnya bapaknya itu Abi, itu kan dia bilang siapa? Abi, bukan Abi namanya. Nggak tahu gitu. Dikasih tahu nama bapakmu adalah ini, nama ibumu adalah ini. Bapaknya bapakmu, kakekmu itu siapa? Kasih tahu namanya ini. Kan tahu akhirnya. Ini bapak, ini ibu punya saudara. Ini ada kakek, ada kakak, ada adik. Ini adalah mama kamu, bibi kamu. Kasih tahu, ini rumahnya di sini. Dia punya anak, anaknya adalah si fulan itu. Tahu, itu kita ajarkan. Fungsinya buat apa? Supaya anak kita ini tahu apa yang harus dia lakukan nanti untuk menyambung tali silaturahmi. Lah kalau nggak pernah kita ajarin, bagaimana? Bagaimana dia bisa menyambung silaturahmi? Bagaimana dia bisa melanjutkan hubungan silaturahmi kekerabatan yang sudah pernah kita lakukan? Atau jangan sampai itu ya kita hanya sibuk ngurusin apa? Ngurusin antara kita, anak kita, orang tua kita saja. Sedangkan kita nggak pernah ngurusin rumah kerabat-kerabat kita ya. Mulai sekarang kita aja. Apakah kepada anak kita atau mungkin kepada siapa? Kepada cucu kita atau mungkin tempel di rumah gitu ya. Bikin apa Pak? Bikin pohon silsilah gitu. Oh ini siapa? Mulai dari ayat terlebih dahulu dan dari itu seterusnya. Ini yang akan menjadi bekal bagi kita, bagi anak kita, bagi cucu kita, bagi cucu kita, dan itu semua solusi. Walaupun mereka itu jaraknya begitu jauh sekali melintasi pulau yang ada di Indonesia, dan hakikatnya mereka itu adalah dekat. Kenapa? Karena mereka adalah kerabat kita. Saat kita mengetahui nasab kita, walaupun mereka itu begitu jauh tinggalnya, apakah itu di luar Pulau Jawa, apakah itu di luar negeri, namun tetap saja hakikatnya mereka itu dekat dengan kita. Kemudian dilakukan lagi, walaupun beliau tidak kami, tapi orang lain yang tidak memiliki kekerabatan, walaupun ternyata mereka dekat, nggak jauh dari kita, hakikatnya mereka itu adalah jauh. Namun bukan berarti para jemaah sekalian, tapi dia ada atas ini, dia tetangga kita, gitu ya, karena kita tidak memiliki kerabatan dengan kita, jadi kita jauhin tidak gitu. Namun yang bisa dipahami dari hadis ini adalah para jemaah sekalian, saudara-saudara kita yang mereka itu tinggal jauh, yang apakah itu di Bogor, di Bekasi, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kalaupun mereka jauh namun mereka masih memiliki kekerabatan dengan kita, hakikatnya mereka itu adalah dekat. Wa kullu rahim atiyatun yawmal qiyamati amama sahibiha. Ini yang pernah kita pelajari hadisnya. Nanti di hari kiamat kekerabatan ini, ar-rahim ini akan mendatangi sahibiha, akan mendatangi seseorang. Tashhadu bisiratin wa ikana wasalah. Ia akan memberikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata dia itu dulu di dunia itu nyambung silaturahim, maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan nyambung juga. Jadi bapak-bapak sekalian, di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah pernah bahas, nanti di akhirat itu silaturahim ini, kekerabatan ini, dia itu punya apa? Lisan. Dia punya lisan. Dia punya lidah yang kelak nanti itu akan berbicara dengan fasih, akan berbicara itu dengan tegas di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang dulu di dunia bagaimana ia memperlakukan silaturahim, memperlakukan kekerabatan ini. Kalau ternyata dulu di dunia ia nyambung silaturahim, akan diberikan kesaksian oleh siapa? Oleh al-rahim ini. Tapi kalau ternyata wa alaihi qati'atin wa ikana qati'atan, dia akan memberikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala
Tinggal bagaimana kita lakukan di dunia ini untuk bekal di akhirat kita. Apakah nanti kelak di akhirat ar-rahim ini, kekerabatan ini, makhluk Allah ini akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dulu di dunia yang silaturahim, atau sebaliknya dulu di dunia itu suka memutus tali silaturahim. Itu hadis yang ke-73. Hadis yang ke-74 dan juga ke-75 para jemaah sekalian. Ini sebetulnya adalah hadis tentang seorang budak. Ya kalau sekarang masih ada budak? Udah ada lagi. Saya ambil kesimpulan saja dari hadis ini adalah bahwa ketika seorang budak itu dimiliki oleh tuannya sudah sekian lama, karena sudah sekian lama dari kecil dia sudah menjadi budak bagi seseorang dulu. Kemudian sampai dengan dia dewasa, dia sering berinteraksi dengan kabilah tuannya, seakan-akan budak tersebut itu merupakan bagian dari apa? Dari kabilah tuan tersebut. Ketika ditanya, kamu itu dari kabilah mana? Apa yang dia jawab? Tidak boleh apa? Langsung dia jawab dari kabilah tuannya. Tetapi dia harus jawab dari kabilah mana dia berasal. Mungkin saja dia dari kabilah apa ini. Kemudian apa? Namun saya adalah bekas budak dari kabilah ini. Apa? Tuannya adalah siapa? Tuannya adalah kabilah yang memang membebaskan dia dari perbudakan. Tapi begini Pak Imam sekalian, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak peduli dengan seseorang apakah dia bekas budak, apakah dia itu seorang yang mungkin saja statusnya di tengah masyarakat itu, status sosialnya itu tidak tinggi, enggak peduli. Selama orang tersebut itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang mulia. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu asalnya dari mana? Bilal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang budak yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dia dimerdekakan menjadi orang yang mulia, bahkan menjadi muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah itu adalah muadzinnya, tukang azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang itu kalau kita sholat tarawih, sholat Jumat itu ada apa? Ada muadzin, ada Bilal. Ngambilnya dari sana ya. Bilal bin Rabah itu berasal dari mana? Dari Ethiopia. Kalau di Afrika dulu, Ethiopia ini termasuk wilayah yang penduduk di sana itu punya status sosial itu yang paling rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya yang ada di Afrika. Tapi ternyata karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi apa? Menjadi orang yang mulia. Jadi para jemaah sekalian, siapapun kita, siapapun kita, mau rakyat biasa, mau seorang RT, RW, lurah, bupati, gubernur, presiden, orang tersebut itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut itu terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Status sosial di tengah masyarakat itu begitu tinggi, namun kalau ternyata dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis yang ke-74 dan 75 itu terkait dengan apa Pak? Dengan budaknya. Kurang lebih seperti itu. Hadis selanjutnya yang ke-76 para jemaah sekalian, kita sudah mulai membahas nih hal yang baru. Kalau di bahasan-bahasan yang lalu itu sudah bahas tentang apa? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu adalah tentang apa? Tentang silaturahim. Bagaimana dengan bab yang baru ini? Dengan hadis yang ke-76 ini adalah terkait dengan seseorang laki-laki
perempuan suami istri, dia punya anak. Tapi anaknya ada yang apa? Banyak yang perempuan. Atau tadi di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Lillahi mulku samawati wal ardh yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukura wa inatha. Lillahi mulku samawati wal ardh. Milik Allah semua apa yang ada di langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada hamba-Nya berupa anak. Berupa anak apa, Pak? Laki-laki. Apa, Pak? Yang orang ini suami istri punya anak-anaknya laki-laki semuanya. Ada 5. Ada banyak kemudian. Anaknya yang pertama laki-laki, mana sama dengan perempuan. Tambah lagi yang kedua laki-laki. Penasaran, tambah lagi yang ketiga laki-laki lagi. Tambah lagi yang keempat, mudah-mudahan perempuan, laki-laki lagi. Dan begitu seterusnya, laki-laki semua. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u, yang pertama dulu ya. Yahabu liman yasha'u inatha. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, saya katakan. Yang pertama adalah Allah karuniakan kepada seorang suami istri itu anaknya apa, Pak? Perempuan semuanya. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan lagi, kelima alhamdulillah dapat anak laki-laki. Coba lagi yang anak perempuan lagi, kadang-kadang begitu. Jadi ada orang punya anak perempuan semuanya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Punya anak laki-laki semuanya. Tetapi juga ada orang suami istri yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, au yuzawwijuhum dzukran wa inatha. Tapi ada juga yang Allah bagaimana? Allah gabungkan. Ada juga anak laki-laki dan juga apa? Perempuan. Anaknya laki-laki perempuan itu ada. Atau yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala, atau jadikan seseorang itu oleh Allah tidak punya memiliki apa? Tidak punya anak. Ada orang yang tidak punya anak, itu yang belum Allah karuniakan anak. Ini begitu para jemaah sekalian. Ada yang perempuan semuanya, ada yang laki-laki semuanya, atau mungkin campur laki-laki keduanya itu ada, atau dia tidak punya apa? Tidak punya anak. Bagaimana dengan hadis ini? Anna Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang ia memiliki 3 orang anak. 3 orang anak, nanti ada bahasan yang lainnya dengan jumlah yang berbeda. Wasabara alaihinna, kemudian ia bersabar di dalam mendidik mereka. Jadi catatannya bagaimana para jemaah sekalian? Punya anak perempuan, kemudian dia bersabar. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kenapa kau bersabar ketika memiliki anak perempuan? Kenapa? Karena mendidik anak laki-laki dan perempuan sama berbeda. Mendidik yang paling mudah itu laki-laki dan perempuan, Pak. Lebih mudah dengan perempuan. Kenapa, Pak? Kalau perempuan, kalau laki-laki, Pak, anak laki-laki kita omelin biasa saja gitu. Laki-laki itu biasa kuat. Tapi kalau perempuan diomelin rasa perempuan sepi nanti dan sebagainya. Itu salah satunya. Mendidik anak perempuan itu adalah butuh apa, Pak? Itu seni. Bagaimana harus dengan kelembutan, bagaimana harus betul-betul menjaganya, membimbingnya. Jangan pakai itu tuh, misalkan auratnya kan tidak mudah itu. Beda dengan laki-laki. Kemudian dia bersabar saat Allah karuniakan anak. Kalau karuniakan kepada seseorang itu memiliki 3 orang anak, kemudian dia bersabar. Wanasahunna min jiddatihi. Kemudian apa? Yang kedua adalah tetap dia apa? Memberikan apa? Memberikan pakaian, nafkah dan lain sebagainya. Karena apa? Hadis ini muncul juga. Salah satunya adalah terkait dengan apa? Dengan
kebiasaan orang Arab. Dulu orang Arab Jahiliyah ya, daripada tidak Islam itu datang. Orang Arab Jahiliyah itu kalau ternyata istrinya melahirkan seorang anak perempuan, ini menjadi aib besar luar biasa bagi bapaknya tersebut. Makanya kita pernah mendengar ya, orang-orang Arab dulu itu banyak sekali kalau dia punya anak, istrinya lahir anak perempuan, apa yang dilakukan? Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup, bayangkan. Kenapa? Saking mereka itu nggak kuat menanggung bayi. Kalau ternyata istrinya itu melahirkan anak, banyaknya seperti itu. Tapi di sini para jemaah sekalian, Rasulullah SAW sampaikan, bila seseorang ini memiliki anak 3, kemudian dia bersabar, kemudian tetap memberikan nafkah apa yang akan Allah berikan kepada orang tersebut, kunna lahu hijaban minan nar. Orang tersebut yang tetap bersabar punya anak perempuan, tetap memberikan nafkah, tetap memberikan pendidikan yang terbaik, ini akan menjadi penghalang dirinya dari siksa api. Jadi kalau kita punya anak perempuan, ini kita betul-betul didik dengan didikan terbaik, kita bersabar tetap memberikan nafkah, insya Allah hal ini yang akan membebaskan kita dari siksa api. Bahkan sebetulnya begini Pak Jemaah sekalian, kenapa disini disebut wasal? Bayangkan begini Pak Jemaah sekalian, misalkan ada seseorang punya anak perempuan 1, 2, 3 kayak ini, apa yang terjadi? Dari kecil dia rawat, sekolah di sekolah itu dia biayai, kuliah dia biayai. Kemudian apa? Kemudian dia menikah. Ketika dia menikah, dia semangat dinikahkan, dibiayai juga. Apa yang terjadi pas setelah menikah? Dibawa sama suami. Bayangkan, sudah mengeluarkan harta yang begitu banyak, sudah mendidik dengan pendidikan yang terbaik, setelah menikah dibawa. Ada kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada bapaknya, kepada ibu? Tidak. Kalau kira-kira beda. Kalau laki-laki itu tetap wajib memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan kepada orang tuanya. Walaupun dia sudah menikah, tetap wajib untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang tuanya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi anak perempuan sudah dilahirkan, sudah diasuh, dididik dengan pendidikan yang terbaik, disekolahkan di sekolah yang terbaik, kuliah juga di kampus yang terbaik, dinikahkan. Setelah menikah dibawa sama suaminya. Setelah itu yang wajib dia taati setelah menikah itu adalah siapa? Suaminya, bukan orang tuanya lagi, orang tua berikutnya. Wajib memberikan nafkah atau tidak? Tidak. Bayangkan, kalau tidak kuat-kuat iman, apa yang terjadi? Itu bisa orang gitu ya. Kadang-kadang begitu ya. Coba bayangkan, dia sudah kecil, coba kuliah ke kampus terbaik, berapa biaya? Ini udah nikah, lupa sama orang tua. Kadang-kadang begitu. Kalau lemah tapi kalau dia ngerti tentang agama, bahwa kewajiban orang tua itu bagi anak yang perempuan itu adalah didik dengan pendidikan yang terbaik. Kalau dia sudah menikah, sudah serahkan kepada suaminya. Maka apa? Ini akan menjadi benteng terbaik bagi orang tersebut dari sisa api neraka. Kenapa di sini wasabaru alaihinna? Kenapa harus bersabar? Karena itu enggak mudah. Kita udah nanam gitu ya, kan begitu kan? Misalkan ya, kita punya ladang gitu, itu udah nanam, udah disiram, dirawat, pas sudah waktunya panen, ternyata apa? Ada sama orang, gimana kira-kira perasaannya? Ngedumel nggak? Waduh, gitu kan? Begitu juga ketika seseorang itu dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa anak perempuan, apalagi ketika suami istri ini dikaruniakan anaknya perempuan semuanya. Punya perempuan semuanya 3 gitu ya. Udah dirawat,
dia tahu tentang agama, apa yang dia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Dia berikan pendidikan yang terbaik, dia berikan yang terbaik buat anak perempuannya ini. Kalaupun nanti setelah menikah ini dibawa sama suaminya, ya sudah, dia sudah menunaikan kewajibannya dan dia akan mendapatkan, yakin dia akan mendapatkan balasan kelak nanti. Dia akan berubah apa? Benteng dari siksa. Kalau sudah benteng dari siksa di neraka, masuk mana? Masuk ke sini lagi. Jadi yang punya perempuan sudah berikan kita yang terbaik. Kalau nanti sudah menikah dibawa tuh sama suaminya, sudah ritualin aja itu ya. Kenapa? Sudah mengatakan pada satu titik di mana dia sudah menunaikan kewajiban itu, serahkan pada suaminya. Karena di sini tadi saya sampaikan, laki-laki itu tetap wajib untuk memberikan nafkah istri anaknya kepada orang-orang yang butuh, sama berikan itu. Jangan sampai memberikan nafkah yang terbaik kepada istri, kepada anaknya, orang tuanya enggak keurus, orang tuanya enggak pernah dinafkahi. Ini bahaya. Jangan sampai gitu ya, saking cinta kepada istri, perhatian kepada anak, kemudian merupakan orang tua. Hati, tetap dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada orang tua. Bagi laki-laki, bagi perempuan tidak ada. Tapi kalau anak yang baik, anak yang soleh, itu ya, perempuan nih, dia bekerja, usaha punya penghasilan, kemudian dia memberikan kepada orang tuanya. Ingat, suami jangan pernah melarang. Kenapa? Harta istri ini adalah hartamu. Dia menggunakan buat apa, silakan saja. Mau kasih orang tua dia, jangan dilarang. Jangan sampai suaminya punya istri, usaha punya itu, punya uang itu, kemudian mengasih orang tuanya. Apa yang terjadi? Perlu ini, anaknya belum bayar, belum bayar sekolah dan sebagainya. Kenapa? Bayar sekolah, bayar ngasih makan orang tua juga siapa? Kalau istri membantu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Itu pahalanya besar itu. Tapi kalau sang istri itu mau memberikan kepada orang tuanya, tidak boleh bagi seorang suami itu melarang istrinya untuk apa? Menafkahkan atau mengeluarkan hartanya kepada orang yang diinginkan. Allah akan bersama. Insyaallah nanti kita akan bahas itu lagi. Ya, ada beberapa hadis terkait dengan apa yang kita bahas di hadis pertama ini, terkait dengan orang yang menanggung dua atau satu anak perempuan atau lebih daripada itu. Maka dalam sebuah keluarga ada anak laki-laki perempuan, dia tidak berbeda itu, atau dalam sebuah keluarga semua anaknya